Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal mukarramin yang kami hormati, Abah Haji Agung beserta keluarga, Mas Arif dan jajaran pimpinan karyawan Afko Group, Bapak Ibu para jamaah Masjid Buwarno yang saya hormati, para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan limpahan rahmat dan nikmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjumpai pergantian tahun Hijriyah dari tahun 1443 masuk pada tahun 1444 Hijriah. Pergantian tahun ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa umur kita semakin hari semakin berkurang. Jatah umur kita maksudnya semakin hari semakin berkurang. Semakin hari semakin kita dekat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa ini adalah dengan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dan takwa ini adalah merupakan bekal yang paling baik bagi hamba-hamba Allah untuk meraih kesuksesan hidup di dunia maupun kesuksesan hidup nanti di akhirat. Jadi tidak ada bekal yang paling baik kecuali bekal takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian, mencarilah bekal kalian, maka sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian Allah setelah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah, kemudian Allah memerintahkan agar supaya setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuat, ma qaddamat, apa yang sudah kita perbuat selama kita diberikan umur oleh Allah ini, terutama setelah kita menginjak balik.
Apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita perbuat. Sudahkah kita betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah? Ataukah kita masih banyak melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Introspeksi diri ini penting dalam rangka mempersiapkan bekal kita besok ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk bekal hari esok. Hari esok itu para ulama ada yang menjelaskan hari masa depan, hari tua. Tetapi banyak ulama yang menjelaskan bahwa hari esok itu adalah hari kiamat, hari di mana kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini menggunakan kata hari esok, padahal yang dimaksudkan itu adalah hari kiamat. Ini menunjukkan waktu yang sangat dekat antara hidup kita dengan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat dekat sekali. Jadi kematian kita, hari kiamat itu oleh Allah disebutkan sebagai hari esok, karena umur kita hidup di dunia ini yang sangat singkat jika dibandingkan dengan lamanya kita hidup nanti di akhirat. Karena hidup di akhirat itu adalah hidup untuk selama-lamanya. Tapi hidup yang singkat di dunia ini sangat menentukan hidup kita yang kekal nanti itu. Karena hidup kita yang singkat ini adalah untuk mencari bekal. Dan bekal yang paling baik tadi adalah bekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang singkat tapi menentukan hidup yang kekal. Oleh karena itu kita selalu diperintahkan oleh agama agar kita introspeksi diri, muhasabah apa yang telah kita perbuat untuk bekal nanti kita hidup di akhirat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dari ayat ini Sayyidina Umar kemudian mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirilah kalian, hitunglah amal-amal kalian sebelum amal-amal kalian nanti itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ketika masih hidup di dunia ini sudah introspeksi diri, ketika kembali kepada Allah sudah siap, lebih siap daripada orang yang tidak pernah introspeksi. Dikira amalnya banyak, ternyata ketika menghadap kepada Allah dihisab amalnya, banyak dosa-dosa yang telah dia lakukan, bakal amal kebaikannya itu tidak sebanding dengan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Padahal wis kadung pede, nang dunya ini wis kadung pede, nek kapan merasa dirinya amal kebaikannya ini sudah banyak. Tidak merasa bahwa dirinya ini banyak dosa, akhirnya dia lupa untuk banyak istighfar kepada Allah. Ketika meninggal dia ditunjukkan amalnya, ternyata dosa-dosanya juga sangat banyak, maka dia tinggal menyesali dirinya. Oleh karena itu perintah introspeksi diri ini sangat penting, terutama setiap pergantian tahun seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengisi awal tahun baru ini dengan berbagai amal kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tahun baru Hijriah dalam Islam itu dimulai dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram. 4 bulan ini yang 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sedangkan yang satu, karena ada bulan Muharram itu ada 4.
Yang satu ini terpisah, yaitu bulan Rajab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita mengisi bulan Muharram ini dengan berbagai amal kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjauhi perbuatan-perbuatan zalim. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Dalam ayat Al-Qur'annya Allah mengingatkan, janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada bulan-bulan Muharram itu. Ini mengisyaratkan bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan selama bulan Muharram atau bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, itu dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan pada selain bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga kebalikannya, pahala dari amal-amal kebaikan yang dikerjakan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Ashhurul Hurum itu, ini dilipat gandakan oleh Allah dibanding dengan amal kebaikan yang dikerjakan pada selain bulan-bulan haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu amal kebaikan yang diperintahkan dan dianjurkan untuk dikerjakan adalah puasa. Ibadah puasa. Pada hari apa ibadah puasa disunahkan, dianjurkan pada bulan Muharram? Tentu yang lebih diutamakan misalnya hari Senin, hari Kamis. Kalau selain bulan Muharram itu puasa Senin dan Kamis itu disunahkan, maka puasa Senin dan Kamis pada bulan Muharram lebih disunahkan. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Kalau selain bulan Muharram itu disunahkan, maka pada bulan Muharram lebih disunahkan. Puasa Ayyamul Bid, hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itu setiap bulan dianjurkan. Untuk bulan Muharram lebih dianjurkan. Dan ada hari yang di dalam bulan Muharram itu ya juga dianjurkan berpuasa, di mana hari ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain, yang disebut dengan hari Asyura. Hari apa? Hari Asyura. Hari Asyura itu pas bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Bahkan tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura itu sudah biasa digunakan oleh Rasulullah untuk berpuasa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya itu oleh Allah sudah diperintahkan untuk melaksanakan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Setelah bulan Ramadan diperintahkan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, maka kemudian status puasa hari Asyura itu menjadi disunahkan. Asalnya itu sudah wajib, tapi kemudian Allah mengganti puasa wajib itu pada bulan Ramadan, maka kemudian puasa wajib pada hari Asyura itu kemudian menjadi disunahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah berpuasa tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura itu, kemudian Rasulullah diingatkan oleh para sahabat-sahabatnya. Wahai Rasulullah, puasa pada tanggal 10 bulan Muharram hari Asyura itu dikerjakan juga oleh orang-orang Yahudi. Mereka memuliakan hari Asyura ini karena mereka telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 10 bulan Muharram hari Asyura itu
Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun. Di antara mereka ada nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Jadi ceritanya kita sudah paham semuanya, bagaimana ketika Raja Fir'aun ini mengejar Musa dan para pengikutnya, ketika kemudian di depan itu tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali ada laut di situ. Maka kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut itu, dan lautan dengan mukjizat dari Allah terbentang jalan. Jadi di tengah lautan itu terbentang jalan, maka kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya melewati jalan itu untuk menyelamatkan diri dari kejaran Raja Fir'aun. Ketika sudah melewati jalan itu, kemudian Nabi Musa sudah berhasil sampai di daratan, sementara Raja Fir'aun ini masih berada di tengah jalan yang ada di tengah lautan itu. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali, dan jalan itu akhirnya tertutup kembali oleh air laut, dan Raja Fir'aun dengan bala tentaranya akhirnya tenggelam di tengah laut merah itu. Tapi untuk Raja Fir'aun ini jasadnya diselamatkan oleh Allah, jasadnya bukan nyawanya. Jasadnya diselamatkan oleh Allah, dan kemudian jasadnya ini diabadikan yang sampai sekarang ini disimpan di museum di kota Kairo, ya, di Mesir. Saya berkali-kali ya ke sana melihat, bukan untuk menghormati Fir'aun, tetapi melihat sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan hambanya dari musuh-musuhnya. Jadi ndelok museum bukan untuk mengagumi Raja Fir'aun, tapi ndelok museum untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diberitahukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang Bani Israel mengagungkan tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura itu, maka kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya untuk menyelisihi, untuk membedakan ya. Jadi supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi, maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat akan berpuasa nanti pada tahun berikutnya, tahun depan itu tidak hanya tanggal 10, yaitu pas hari Asyuranya saja, tetapi Nabi Muhammad bertekad tahun depan yang akan datang itu akan berpuasa pada tanggal 9-nya juga. Jadi puasanya tanggal 9 dan tanggal 10 supaya tidak sama dengan orang Yahudi, maka tanggal 9 itulah yang disebut dengan hari Tasu'a, tanggal 10-nya disebut dengan hari Asyura. Meskipun pada tahun berikutnya ternyata Nabi tidak sempat menjumpai bulan Muharram, karena Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu oleh para ulama disebut dengan hadis hammiyah. Apa? Hadis hammiyah. Jadi hadis itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri, ada hadis hammi. Hadis qauli itu hadis berupa ucapan Rasulullah. Hadis fi'li itu berupa perbuatan Rasulullah. Hadis takriri itu hadis yang menceritakan perbuatan Rasulullah tapi tidak diingkari oleh Rasulullah. Jadi yang melakukan adalah sahabat, tapi diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mengingkari, bahkan membenarkan. Itu namanya hadis takriri. Ya, contohnya sahabat Ibnu Abbas ketika bepergian kemudian
tidak kehabisan bekal, tidak ada orang yang mau membantu, maka kemudian rombongan ini ya ketemu dengan orang yang butuh, bisa mengobati penyakit ya salah satu penguasa di daerah tersebut. Akhirnya sahabat Ibnu Abbas memberanikan diri untuk mengatakan bahwa dirinya dengan izin Allah itu bisa mengobati orang yang sakit, bukan menyembuhkan loh ya, tapi mengobati orang yang sakit. Ternyata oleh sahabat Ibnu Abbas ya, orang yang sakit itu dibacakan surat Al-Fatihah. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah, diniatkan kepada orang yang sakit itu, ternyata yang sakit ini sembuh sakitnya. Tentu yang menyembuhkan adalah Allah. Maka keluarga penguasa ini sangat senang karena sudah berkali-kali sudah banyak yang mengobati, tapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan sakitnya itu. Ternyata oleh sahabat Ibnu Abbas cuma dibacakan Fatihah, dan itu kemudian bisa menyembuhkan sakitnya si penguasa tadi itu, si kepala desa lah ya. Akhirnya saking senengnya rombongan sahabat Ibnu Abbas itu diberi hadiah. Salah satu hadiahnya adalah kambing, kemudian disembelih dan dimakan bersama-sama. Jadi untuk menutupi kekurangan bekal mereka dalam perjalanan itu. Dan setelah pulang ini diceritakan itu kepada Rasulullah. Rasulullah, ini kok ada sahabat kamu yang membaca Fatihah untuk orang yang sakit, dan ternyata orang yang sakit itu sembuh dari sakitnya. Tapi yang kami ini belum yakin Rasulullah, setelah orang itu sembuh, keluarganya itu memberi hadiah banyak kepada kami. Salah satunya adalah berupa kambing, dan kambing itu kita makan bersama-sama, kita masak bersama-sama dan kita makan bersama-sama. Ternyata oleh Rasulullah perbuatan mereka itu tidak disalahkan. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau dagingnya masih ada, saya juga mau ikut memakannya. Artinya Rasulullah menyikapi perbuatan para sahabat itu tidak salah dan dibenarkan oleh Rasulullah. Itu yang disebut dengan hadis takriri. Nah, ada satu lagi hadis namanya hadis hammi. Hadis hammi itu hadis berupa niat Rasulullah untuk melakukan sesuatu, tapi belum sempat sesuatu itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian meninggal dunia. Nah, salah satu contoh hadis hammi itu adalah puasa Tasu'a. Puasa apa? Puasa Tasu'a. Belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah sudah pernah niat untuk melakukan puasa Tasu'a. Sebelum tanggal 9 Muharram, Rasulullah sudah lebih dahulu menghadap kepada Allah. Maka para sahabat kemudian mengamalkan karena Rasulullah pernah berniat. Apa yang diniatkan oleh Rasulullah itu pasti juga dianjurkan meskipun Rasulullah belum sempat melakukannya. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi bulan ini di samping kita disunnahkan, dianjurkan untuk banyak berpuasa pada hari-hari yang disunnahkan itu, ada hari yang disunnahkan lagi, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Bulan ini jatuh pada hari Ahad dan hari Senin. Tanggal 1-nya kan hari Sabtu kemarin ya. Tahun barunya hari Sabtu nggih Mas Arif. Tahun barunya hari Sabtu, berarti hari Sabtu depan itu tanggal 8. Berarti tanggal 9-nya hari Ahad. Hari Ahad depan itu sudah tanggal 9, namanya hari Asyura, hari Tasu'a. Kemudian hari Seninnya hari Asyura. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berpuasa pada hari Tasu'a dan hari Asyura. Kalau dalil dari hadis, Nabi bersabda, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram.
Itu hadisnya sahih. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Itu hadisnya sudah jelas. Bahkan dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi menjelaskan tentang keutamaan puasa Arafah. Puasa Arafah pada bulan kemarin, bulan Dzulhijjah. Jadi saumu yaumi Arafata yukafiru as-sanata ma qablahu. As-sanata ma ba'dahu. Nah, puasa wa saumu yaumi Asyura yukafiru sanatal madiyah. Itu hadisnya juga sahih. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa tahun sebelumnya, tahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun setelahnya, 1 tahun yang kemarin. Jadi puasa Arafah dan puasa Asyura itu saling melengkapi, saling menyempurnakan. Maka dengan keterangan ini mudah-mudahan kita tidak melewatkan. Jadi momen yang banyak keutamaannya di situ tanpa melakukan ibadah apa-apa. Ini saya sampaikan supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan momen yang kita ini belum tentu bisa mendapatkan kembali tahun yang akan datang. Tapi mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu tambahan materinya. Jadi momen-momen seperti ini untuk kita ingatkan agar supaya kita tidak melewati tanpa melakukan kebaikan sedikit pun. Ya. Kalau bisa malah disempurnakan, nggak hanya puasa. Tanggal 10 Asyura itu kan banyak anjuran-anjuran untuk melakukan amal kebaikan. Itu salah satunya menyantuni anak yatim. Di situ disebutkan bukan menyantuni tapi mengusap kepala anak yatim. Tapi maksudnya mengusap kepala anak yatim ini ya menyantuni. Jangan dipahami hanya dari redaksinya saja, mengusap kepalanya anak yatim. Tanggal 10 Muharram rek, golek arek yatim ku tak usapi kepalane, tak usapi sirai. Angger ketemu arek yatim sampean usapi kepalai. Mari sampean usapi gak sampean kayak ya apa-apa. Arek yatim melongo tok. Arek yatim melongo tok, diusapi tok. Ya Allah, sampean anak yatim muga-muga diwelasi karo Gusti Allah. Sampean gak welas nanggone arek yatim. Yang dimaksud mengusap kepalanya anak yatim itu tidak hanya sekedar mengusap, tapi juga menyantuni. Maka di masyarakat itu akhirnya ada tradisi misalnya menyantuni anak yatim pas tanggal 10 bulan Muharram. Ngundang anak-anak yatim di rumah, diberi makan, kemudian pulang diberi sangu. Iku jenenge mengusap kepala anak yatim dengan menyantuni. Iku sing bener. Ojo digoleki arek yatim diusapi kepalane tok. Ya, diusapi kepalane tok gak dikeki apa-apa. Iso-iso nek arek yatime ngerti mari sampean usapi sampean dikeplak arek yatime. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan satu hadis saja. Ya, tentang salat istisqa atau tentang doa meminta hujan. Jadi meminta hujan itu banyak cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satu caranya adalah dengan mengerjakan sholat istisqa. Tapi cara yang lain juga banyak. Di sini hadis yang akan kita baca kelanjutan dari kemarin yang sudah kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin anna rajulan dakhalal masjida yaumal jum'ati. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada orang laki-laki dakhalal masjida, masuk masjid, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Sebenarnya pada hari Jumat itu bukan hanya satu orang laki-laki, tapi semua orang laki-laki pada hari Jumat itu masuk masjid. Tapi ini diceritakan karena ada sesuatu yang dilakukan oleh orang ini yang tidak dilakukan oleh yang lainnya.
Orang ini ketika masuk masjid itu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaimun yahtubu. Pada waktu orang laki-laki ini masuk masjid hari Jumat, Kanjeng Nabi saat di masjid itu sedang menyampaikan khutbah. Sedang menyampaikan khutbah. Faqala, kemudian tiba-tiba orang laki-laki ini berkata, halakatil amwalu wangqata'ati subulu fad'ullaha azza wa jalla yuhisuna. Jadi langsung wahai Rasulullah, khutbah itu dipotong sama orang ini. Jadi dalam memahami hadis ini kemudian para ulama berpendapat ketika ada khatib yang sedang menyampaikan khutbah itu asalnya kan tidak boleh berbicara siapapun. Tidak boleh berbicara. Bahkan kalau ada orang yang berbicara pada waktu khatib sedang berkhutbah, maka sholat Jumatnya dia tidak ada nilainya. Faqat lagho. Sia-sia sholat khutbahnya. Karena dia pada waktu khatib menyampaikan khutbahnya itu berbicara. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh berbicara sama sekali. Jika memang berbicara itu dibutuhkan, bahkan ada kemaslahatan ini tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang banyak, itu diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Orang ini tiba-tiba masuk masjid, ketika Rasulullah khutbah itu langsung menyampaikan kepada Rasulullah. Kendel temen ya orang ini ya. Sampean gak mungkin berani. Ada khotib khutbah tiba-tiba sampean masuk langsung, hai Pak Khotib. Gak berani sampean. Nek wani coba nanti Jumat depan gak popo nek wani. Nek wani. Tiba-tiba mengatakan apa orang ini? Halakatil amwalu wangqata'ati subulu. Wahai Rasulullah, harta-harta kami ini semuanya sudah binasa. Jadi harta-harta kami itu yang dimaksudkan binatang-binatang ternak mereka banyak yang mati kelaparan. Banyak yang mati kelaparan. Yang biasanya binatang-binatang ternak mereka gemuk-gemuk. Binatang-binatang ternak mereka itu menghasilkan susu yang melimpah. Binatang-binatang ternak mereka itu peranakannya ini sangat banyak sekali. Tapi pada waktu itu semuanya tidak ada. Jangankan gemuk, kurus. Ya, jangankan menghasilkan susu, tidak sama sekali. Bahkan juga banyak yang tidak hamil, tidak melahirkan. Karena kondisi waktu itu memang paceklik, sedang ditimpa musibah kemarau panjang. Jadi kebutuhan air tidak terpenuhi. Maka orang ini kemudian, wahai Rasulullah, harta-harta kami ini telah binasa. Wangqata'ati subulu, jalan-jalan sudah banyak yang terputus. Artinya usaha-usaha sudah dilakukan, tapi belum mampu untuk memberikan solusi dari musibah paceklik kemarau yang dihadapi oleh umat pada waktu itu. Maka tidak ada jalan lain kecuali mereka ini mengadukan kepada Rasulullah. Apa yang diminta oleh orang ini? Fad'ullaha azza wa jalla yuhisuna. Tolonglah Rasulullah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa ketika kita bertemu dengan orang yang soleh, ketika kita ketemu dengan orang yang soleh, orang yang alim, orang yang ahli ibadah, orang yang dekat kepada Allah, kita dianjurkan, disunahkan untuk minta doa. Minta apa? Minta doa. Orang ini kenapa tidak doa sendiri? Kenapa minta Rasulullah yang berdoa? Karena Rasulullah, orang ini tahu, orang ini yakin bahwa Rasulullah ini adalah kekasih Allah.
Kalau Rasulullah yang minta, pasti Allah malu kalau tidak mengabulkan. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, itu diantaranya. Awake dhewe kenapa kok sering minta doa dari orang-orang yang alim, dari para kiai, dari para ulama? Karena kita tahu bahwa mereka itu dekat dengan Allah. Kita ini dekat dengan Allah, tapi ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Dosane awake dhewe ini yang menjadi penghalang. Betul, Allah itu dekat dengan kita. Kita dekat dengan Allah. Tapi kenapa doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah? Padahal kita sudah tiap hari doa kepada Allah. Karena ada penghalang antara kita. Orang menyebutnya, ulama menyebutnya ada hijab. Hijab itu penghalang antara kita dengan Allah. Apa penghalangnya itu adalah? Salah satunya adalah dosa. Salah satunya adalah dosa. Sayyidina Umar pernah menegur orang yang berdoa, ya, menengadahkan tangannya ke langit, ya, berdoa kepada Allah. Tapi Sayyidina Umar tahu orang ini. Sayyidina Umar kemudian mengomentari, hayhata hayhata, fa aina yustajabu du'a'u fata'amuhu haramun famal basuhu haramun. Sayyidina Umar ngomentari, lah sampeyan kok ndonga sampai koyok ngono nanggone Gusti Allah, piye oleh diijabahi dungane sampeyan karo Gusti Allah? Apa piye iku? Paham enggak piye itu? Bagaimana mungkin doa kamu akan diijabahi oleh Allah? Bagaimana mungkin doa orang itu diijabah oleh Allah? Fata'amuhu haramun, panganane ae dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Haramnya bukan berarti makanannya itu makanan haram. Makanannya bisa jadi cara memperolehnya. Dari mana doa orang itu bisa dikabulkan? Fata'amuhu haramun, makanan yang dimakan dalam perutnya itu dari barang haram. Teko hasil korup, naudzubillahi min dzalik. Maka kita jaga makanan kita betul-betul makanan yang halal itu agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Wa malbasuhu haramun wa syarabuhu haramun, kata Sayyidina Umar. Tidak hanya makanannya yang haram, minumannya juga haram, pakaiannya juga haram. Dari mana doanya kemudian bisa dikabulkan oleh Allah? Awake dhewe iki mungkin makanannya halal, mungkin minumannya halal, mungkin pakaiannya juga halal, tapi kita masih punya banyak dosa dari yang lain. Kita sering mengabaikan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, ketika kita ketemu dengan orang yang alim, ketika kita ketemu dengan orang yang ahli ibadah, kita minta didoakan, itu dianjurkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat ini, minta didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang itu enggak ada Rasulullah, yang ada adalah pewarisnya. Pewarisnya Rasulullah itu adalah para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Jadi awake dhewe aja kepedhen. Awake dhewe aja kepedhen. Ya sering-seringlah kita silaturahmi kepada ulama, minta didoakan. Ya, sebagaimana para sahabat dulu sering datang kepada Rasulullah untuk minta didoakan kepada minta didoakan oleh Rasulullah. Akhirnya setelah orang ini meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, Rasulullah tengah-tengah khutbah itu langsung mengangkat kedua tangan beliau. Farafa'a yadaihi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian summa qala, kemudian Rasulullah berkata, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, 2 kali. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.
ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. 2 kali Rasulullah mengucapkan itu langsung hujan turun. Awake dhewe jajal, sampean jajal donga nang ngene Gusti Allah. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Nek langsung udan sampean tak kei hadiah. Halo. Nek langsung udan sampean tak kei hadiah. Aku dadi santri nih sampean. Aku dadi murid nih sampean. Berarti sampean wis dadi wong apik. Berarti sampean wis dadi wong sing bersih. Doa sampean langsung kepada Allah tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang. Jadi begitu. Lah awake dhewe krana akeh dosane ngene iki, ndongane awake dhewe bareng. Awake dhewe ndonga berjamaah. Ndonga berjamaah itu dianjurkan. Jadi awake dhewe ndonga berjamaah. Mari salat aja buyar dhisik. Ndonga bareng-bareng karena doanya orang 40 itu setara dengan doanya satu orang wali. Ngono. Jadi nek ndonga dhewe awake dhewe gak nutut. Maka ndonga bareng-bareng supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Kita tidak tahu di antara kita ini siapa yang doanya mustajabah. Itu pentingnya kita doa bareng-bareng. Mari ndonga bareng-bareng kok dikabulno dongane karo Gusti Allah. Enggak ada yang sombong. Kenapa enggak ada yang sombong? Karena awake dhewe enggak tahu dari siapa doa kita tadi itu yang dikabulkan. Karena doa kita bersama-sama, doa kita berjamaah. Ini hadis tentang doa untuk minta hujan, peristiwa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah hanya dengan berdoa, bukan dengan sholat istisqa. Sholat istisqa sudah pernah kita terangkan pada hadis-hadis sebelumnya. Jadi cara meminta kepada Allah dengan berbagai macam cara. Salah satunya bisa dengan sholat, salah satu yang lain bisa dengan cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa waktu-waktu yang mustajabah itu adalah hari Jumat, itu juga merupakan hari di mana di situ ada waktu yang mustajabah. Para ulama menjelaskan waktu mustajabah hari Jumat itu ada yang berpendapat antara 2 khutbah. Ketika imam duduk di antara 2 khutbah. Makanya ketika imam duduk di antara 2 khutbah itu dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Pokoknya gak turu, tapi nek wayahe khutbah turu ya gak iso ndonga. Ya tangi-tangi wis komat. Ada yang menjelaskan waktu yang mustajabah hari Jumat itu waktu setelah sholat asar sampai maghrib. Setiap hari Jumat kalau bisa misalnya ba'da sholat asar ada waktu yang khusus digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun tidak di masjid Mas Arif nggak apa-apa. Ya, awake dhewe seperti saya Jumat kadang-kadang ya sering ya di jalan pas ba'da asar itu kita manfaatkan sebentar hanya berdoa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang selalu kami lakukan. Nah, supaya kita tidak melewati waktu-waktu yang mustajabah. Jadi eman-emani nek pas awake dhewe kedatangan waktu yang mustajabah tapi awake dhewe tidak melakukan apa-apa. Padahal itu adalah waktu-waktu yang utama. Nah, ini mudah-mudahan keterangan-keterangan seperti ini menjadi ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan saudara-saudara kita, untuk kebaikan teman-teman kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.